Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan kembali melihat kondisi perawatan rumput yang ada di Stadion JIS. Seperti kita ketahui minggu lalu ya, tepatnya di tanggal 21 Desember tahun 2024, baru saja Persija bermain kandang melawan PSS Sleman ya, dengan kemenangan 3-1 ya. Dan di kolom komentar juga ada yang menanyakan, Bang, sebenarnya aksesnya itu ke JIS lewat mana aja sih? Sebenarnya teman-teman, ke JIS itu saat ini sudah sangat nyaman ya untuk ke sini. Kalian bisa melalui kalau kalian menggunakan kendaraan roda 4 ya, kalian bisa melalui tol Wiyoto Wiono ya. Jadi kalian arahkan saja map kalian ke Stadion JIS ya. Dan kalau kalian mau keluar dari sisi timur ya, kalian keluarnya di exit tol Papanggo atau Warakas ya. Jadi kalian tinggal keluar dan mengikuti jalan sini saja. Atau kalian mau keluarnya dari Ancol ya, kalian keluar aja dari exit tol Ancol. Jadi nanti kalian parkirkan kendaraan kalian bisa di Ancol. Habis itu kalian tinggal jalan kaki kurang lebih 1 kiloan ya, jalan kaki kalian ke Stadion JIS. Dan sebenarnya Stadion JIS ini bagi kalian yang betul-betul tahu aksesnya ya, sebenarnya nggak ribet kok. Yang ribet itu di media sosial doang itu. Aduh, saya kalau melihat media sosial ini ya Allah, bener-bener ya, mereka itu yang komen-komen itu rata-rata yang nggak pernah ke Stadion JIS, atau memang orangnya nggak mau ribet gitu loh, yang maunya kayak Sultan, datang gitu tanpa macet-macetan, duduk langsung masuk ke stadion. Ya mana bisa lah, namanya pertandingan sepak bola ya, orang itu pada ngumpul semua di situ. Yang pencinta sepak bola pasti udah nggak ada masalah lah istilahnya mah ya, kalau beneran cinta sepak bola ya, karena mereka pasti akan sudah tahu bakal macet, bakal rame penontonnya. Cuma ya orang-orang yang baru datang nih yang mau merasakan vibe supporter kali ya, supporter sepak bola, jadi kaget kagok gitu loh, wah kok begini nonton sepak bola rame macet di mana-mana. Iyalah, jangankan Stadion JIS GBK saja, kalau bikin acara macet total kok, sekitar situ juga sama, tersendat-sendat juga. Dan di bawah kita ini salah satu moda transportasi ya, yaitu Jaklingko. Kalian dari mana nih, kalau nggak salah dari Kota Tua nih. Jadi sebenarnya Jaklingko ini ada dua, sisi timur untuk checkpointnya ya teman-teman, dan juga di sisi Ram Barat kalau kalian mau menggunakan transportasi umum ya. Jadi tinggal ya itu tadi saya jelaskan ya, keluar dari exit tol Papanggo atau Warakas, kalian tinggal menyusuri aja jalanan sini, belok kiri lurus aja menuju ke Stadion JIS. Dan biaya parkir untuk ini ya, kawasannya ini yang bukan kawasan sih ya, kalau kawasan kan masuk daerah JIS ya, wilayah mungkin ya, wilayah sekitaran JIS ini kalian parkirkan kendaraan itu sekitar 30 biayanya ya, 30 sampai 50.000 untuk roda 4, dan untuk roda 2 itu sekitar 10.000, 5 sampai 10.000 teman-teman. Ya monggo, bagi kalian yang nggak mau ribet-ribet menggunakan moda transportasi umum, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraan kalian untuk sementara waktu ya di sisi timur sekitaran Danau Cincin ini, ataupun di sisi barat ya melalui exit tol Ancol ya. Dan di sini juga teman-teman akan sangat banyak sekali mega proyek yang akan berlanjut ya. Mudah-mudahan Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno ini bisa melanjutkan desain asli bawaan Stadion JIS ya. Salah satunya adalah Eco Park Tourism Danau Cincin. Ini menjadi salah satu kunci untuk membuka akses di Ram Timur teman-teman, karena nantinya di sini
akan ada akses juga ya. Pokoknya bagus aja mah desain aslinya ini. Cuma memang ya anggarannya harus dibagi-bagi ya, nggak bisa langsung fokus di sini saja. Harus dibagi-bagi anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta, dan semoga di tahun depan ya APBD ataupun RAB 2025 semoga dianggarkan untuk Danau Cincin ini, sehingga sisi timur dari stadion di sini bisa lebih rapi ya, karena sangat tidak nyaman pastinya ya kita melihat stadion standar internasional cuma kawasannya ya mohon maaf ya seperti depan kita ini, jadi tidak eye catching ya. Dan tentunya kita juga harus Pemprov DKI Jakarta juga ya, lebih tepatnya mungkin harus memikirkan ini warga-warga tunawisma yang ada di sekitaran sisi timur ini ya mungkin bisa direlokasi ke tempat rusun mungkin ya yang memiliki KTP DKI Jakarta. Tetapi yang tidak memiliki KTP ya mungkin bisa dikembalikan mungkin ya ke wilayahnya ya, karena memang ini tanah milik Pemprov DKI Jakarta teman-teman, yang digarap, tanah garapan ya oleh warga sekitar sini. Dan di depan kita itu kalau kita lihat muncul lagi satu rumah ya, baru sedang dibangun ya. Saya tidak bisa saya hanya khawatir aja ini nanti akan penuh semua di sini, dan nantinya ketika dilakukan perapihan untuk lanjutan proyek Eco-Park Tourism Danau Cincin milik Pemprov malah semakin ruwet ya, karena semakin banyak rumah-rumah tambahan rumah-rumah semi permanen yang ada di sisi timur dari stadion di sini. Mudah-mudahan kita doakan semoga Eco-Park Tourism Danau Cincin ini bisa segera mungkin dibangun ya, sehingga tidak semakin ruwet kalau penduduk sekitar sini semakin menambah rumah-rumah semi permanen ya. Ya mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan cepat dibangun. Dan tentunya di sisi kanan juga ini ada proyek strategis nasional kita. Salah satunya adalah Tol Harbor 2 yang sudah pembangunannya dilaksanakan dari tahun 2019 berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS. Hingga saat ini belum jadi juga ya. Saya tidak mengetahui ini kendala apa yang menghalangi Tol Harbor 2 ini bisa selesai ya, karena kalau kita pikir harusnya proyek strategis nasional itu kan harusnya lebih diprioritaskan dan bisa lebih cepat ya pembangunannya. Tapi untuk Tol Harbor 2 ini kayaknya 5 tahun ya, dari 2019 hingga akhir tahun ini juga tampaknya ini masih berapa persen yang dibangun ya. Padahal kalau dipikir ini tanah-tanah yang digunakan oleh Tol Harbor 2 ini sebenarnya tanah pemerintah semua teman-teman, yang setahu saya ya, karena ini melintasi menuju ke Tol Insinyur Siatmo ya, ataupun Tol Bandara Soekarno-Hatta, di mana kita ketahui sepanjang jalan itu sebenarnya dilalui oleh tanah-tanah pemerintah. Cuma entah apa kendala utamanya ini sebenarnya juga saya agak sedikit bingung. Mungkin yang tahu kendala utamanya di sini ini apa bisa diisi kolom komentar kali ya. Jadi saya bisa memahami ataupun masyarakat yang membaca kolom komentar bisa mengetahui kendala utama dari Tol Harbor 2 ini seperti apa. Karena masyarakat ya tahunya tol ini harus segera dibangun ya, karena menggunakan uang rakyat. Jadi semoga bisa lebih cepat lah ya penyelesaiannya. Dan tol ini menghabiskan anggaran kurang lebih 15,8 triliun ya. Data ini saya ambil resmi dari bpjtpo.go.id ya, 15,8 triliun dengan panjang kurang lebih
9,6 km ya, dengan konsep pembangunan jalan tol layang ataupun elevated, teman-teman. Kita doakan semoga pemerintahan yang baru ya di bawah Pak Prabowo bisa mempercepat anggarannya untuk dicairkan ya, sehingga teman-teman proyek bisa menyelesaikan desain asli bawaan Tol Harbor 2 ini untuk mempermudah akses di Jalan R. Marta Dinata untuk truk-truk kontainer ya, yang dari Priuk menuju ke luar ya, ataupun masuk ke Tanjung Priok untuk impor ekspornya. Dan saat ini kita sudah masuk di sisi timur laut ya, ataupun di samping dari stadion di sini. Untuk lapangan outdoornya saat ini sudah mulai menghijau ya, karena beberapa hari ini sudah hujan terus. Habis itu penyiramannya juga pasti dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan semakin hijau, semakin rapat ya rumput satu dengan rumput yang lainnya, sehingga bisa digunakan kembali ketika ada sesi latihan di stadion di sini. Dan stadion di sini salah satu stadion yang standar FIFA ya, teman-teman, karena salah satu standar FIFA yang saya ketahui itu harus memiliki minimal 2 lapangan latih ya untuk tim yang akan bertanding di sini, jadi bisa menggunakan langsung 2 lapangan ya, tidak 1 lapangan berganti-gantian ya. Dan di sisi sisi ujung sana kalau kita lihat masih belum ditanam sepertinya, teman-teman, masih difokuskan di sisi tengah ya untuk rumputnya. Dan memang sistemnya kalau kita lihat kayaknya sistem cutting ya, bukan sistem roll. Saya juga agak bingung sebenarnya ini kenapa sistem cutting begini, tidak seperti pemasangan rumput yang pertama kali, yaitu sistem roll ya. Dan mudah-mudahan stadion di sini terus berbenah untuk menambah kenyamanan untuk warga yang datang ke stadion di sini. Dan stadion di sini juga sangat nyaman ya, teman-teman, untuk berolahraga. Kalau kita lihat di bawah ini ada satu keluarga kayaknya ya, sedang mengajak keluarganya untuk menikmati salah satu stadion canggih di dunia ya. Dan dia sedang mendada-dada. Halo. Mudah-mudahan warga datang ke sini sehat selalu ya, berolahraga. Dan ini teman-teman, stadion di sini dibuka dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Jadi bagi kalian yang mau healing ataupun berolahraga ya, bisa saja datang ke sini kapanpun kalian mau ya, sesuai dengan jam operasional. Dan tentunya harus menjaga sikap ya, jangan arogan, jangan vandalisme, jangan berbuat mesum ya. Ini biasanya nih ya, jangan ya, nggak boleh ya. Terus ini juga ya, jangan buang sampah sembarangan. Dan kita rawat sama-sama stadion kita ini sehingga bisa awet dan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan stadion di sini mengusung konsep green building ya, ataupun pembangunan berkelanjutan, di mana meminimalisir penggunaan kendaraan roda 4 ya. Dan juga memanfaatkan alam ya, salah satunya adalah menangkap panas sinar matahari melalui panel surya yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional Stadion JIS. Dan stadion sini juga salah satu kelebihannya adalah atapnya bisa buka tutup, sehingga bisa meminimalisir kelebihan air dari langit turun ke bawah ataupun air hujan ya. Kalau memang deras banget hujannya, ini pasti akan ditutup teman-teman ya, agar bisa mengurangi air yang jatuh ataupun turun di stadion ini. Dan ini dia kondisi rumput indoor Stadion JIS per tanggal 28 Desember tahun 2024, dan video ini saya ambilnya di pagi hari. Dan di bawah sana ataupun di sisi barat kayaknya ada kunjungan warga kayaknya ya, yang ingin melihat
suasana dari stadion di sini ya, karena memang stadion ini adalah milik pemerintah ya. Ini saya mau garis bawahi juga ini teman-teman, stadion ini milik Dispora, bukan milik Persija Jakarta. Tetapi memang stadion JIS ini untuk mengakomodir ataupun mengganti stadion home base milik Persija Jakarta yang di Lebak Bulus ya, dihancurin sana ya, untuk diganti sebagai stasiun MRT. Dan Pemprov DKI Jakarta di tahun 2019 memenuhi janjinya ya melalui gubernur sebelumnya tuh Pak Anies Rashid Baswedan untuk menunaikan janji Pemprov membangunkan stadion baru milik Persija Jakarta di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Papanggo ataupun Warakas, Jakarta Utara ya, yaitu Stadion JIS. Di sini rumputnya kalau kita lihat sudah mulai membaik, meskipun ada beberapa bagian yang agak sedikit menguning ya, dan ini hal normal saja karena baru saja digunakan untuk sepak bola ya. Jadi saat ini sedang masuk perawatan. Lampunya kalau kita lihat menyala terus ya, menyala bangku. Kayak Pak Pramono ya, gubernur baru kita tuh, slogannya tuh menyala bangku. Mudah-mudahan aja di bawah kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano Karno ya, semoga stadion di sini semakin baik, semakin menyala, sehingga menambah kenyamanan dan rasa cinta kita terhadap stadion ya, ataupun sepak bola. Dan tentunya kita sebagai supporter, yuk sama-sama kita menjaga stadion kita teman-teman, jaga sikap kita, jaga attitude kita ke lapangan ya, berikan teror terbaik kalian, intimidasi terbaik kalian dari mulut kalian ataupun gerakan-gerakan tubuh kalian ya, untuk menjatuhkan mental lawan tim kesayangan kalian yang bertanding di sini. Tetapi please banget, jangan kalian melempar benda apapun ke dalam ya, karena itu betul-betul tindakan yang katrok banget ya. Karena kemarin itu ada di sisi ya, di depan kita ini ya, ini ada supporter, ini oknum sih jatuhnya ya, oknum-oknum supporter yang kampungan yang membuang ataupun mencoba mencederai pemain ya, pemain lawan. Itu betul-betul tindakan yang tidak sportif teman-teman. Saya jujur kurang respect terhadap supporter yang anarkis seperti itu. Justru saya benar-benar respect terhadap supporter yang adu yel-yel ya, adu yel-yel satu dengan supporter yang lainnya, tetapi endingnya itu tetap mengedepankan persaudaraan. Seperti kemarin tuh saya senang sekali tuh melihat supporter dari The Jackmania, ini baru namanya supporter nih, The Jackmania dengan versus Sleimania tuh ketemu di pintu masuk di Rambarat. Nah, kedua supporter itu adu-adu yel tuh, itu lucu tuh, bener. Saya sempat ketawa juga di situ. Dan saya respectnya terakhir itu mereka tuh berpelukan teman-teman, itu keren banget. Habis itu tos-tosan gitu, itu keren banget. Itu menunjukkan bahwa marwah sepak bola yaitu persaudaraan itu sudah dapat gitu loh terhadap supporter-supporter yang memang berjiwa modern gitu loh. Mudah-mudahan sifat-sifat seperti itu mudah-mudahan bisa ditularkan ya terhadap supporter-supporter yang lainnya, sehingga citra sepak bola di Indonesia semakin membaik. Dan tentunya mudah-mudahan dengan dukungan dengan pemerintah kita ya, salah satunya melalui stadion di sini sudah tanpa running track. Mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi sepak bola yang maju seperti negara-negara yang lainnya ya, amin. Dan itu aja yang bisa saya berikan ya teman-teman. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kekalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta Utara via udara. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.